tentunya ini karena kerjasama yang baik di antara suami istri ini ya, harus saling backup ya satu sama lain gitu ya. Saya sih sangat terinspirasi ya dengan hubungan Dokter Adrian dan Dokter Mesa ini, karena bagaimanapun juga keluarganya tetap harmonis dengan dua anak yang lucu gitu kan, yang pintar-pintar. Nah, boleh di-sharing dong tipsnya berarti apa nih selama ini supaya tetap harmonis semuanya? Ya intinya saling percaya sih dok. Kebetulan juga istri tahu lingkungan saya, sama kebetulan kan ya dokter kandungan kan rekan kerjanya kebanyakan bidan ya, semua perempuan, pasien perempuan. Jadi intinya saling percaya aja. Dan kepercayaan itu berangkat dari percaya leads ke semua ya, ke banyak hal ya bisa. Apalagi Ya kalau aku sih sangat percaya di luar iya di luar kisah orang lain, tapi aku sangat percaya sama suamiku gitu kan, karena memang apa yang dilakuin juga tidak terlepas dari support aku juga gitu kan. Terkadang aku juga dekat sama pasien-pasiennya, rekan kerjanya, jadi membuat beliau juga semakin nyaman dalam bekerja gitu. Asisten-asistennya pun nyaman gitu. Kadang-kadang kalau istrinya dokter objin cemburuan, asistennya juga jadi nggak enak, apalagi diteleponin tiap malam, diganggu. Jadi kalau dokter objin itu yang terganggu tidurnya nggak cuma dia, istrinya juga. bener Curhat sih, deh. bener. Iya, mimpi itu bisa berapa kali episode gitu. Lagi mimpi enak terus diganggu gitu kan. Kadang aku yang malah kayak, kalau dek ini lagi ada pasien yang kira-kira kondisinya kurang baik, aku yang ikut begadang gitu. Takutnya nanti kalau waktu tiduran teleponnya nggak bisa diangkat kan. Jadi memang butuh kerjasama tim ya gitu ya. Yang benar-benar dulu sih jujur nggak pernah mimpi suami objin gitu, tapi ternyata sudah dapat jodohnya objin ya dijalanin aja. Apalagi sekarang bikin lagi bareng, mimpi bareng-bareng, usaha bareng itu kan kita partneran aja sering slik ya, apalagi pasangan gitu. Nah mungkin kalau dibarengin di tempat kerja gimana tuh? Tipsnya apa? Ya asik juga sih dok, cuman Asik ya? pasti ada ininya ya, ada ups and down-nya. Kadang-kadang juga karena mungkin beda persepsi sempat konflik, tapi semuanya sih dengan semangat kebersamaan bisa berjalan sih. Kebetulan dokter Ardiannya introvert, akunya ekstrovert, jadi Saling melengkapi. iya, jadi benar-benar kayak ada peran-perannya gitu. Aku yang suka, kebetulan di klinik kan ada persalinan ya, jadi terkadang aku yang memotivasi pasien itu untuk tidak menyerah dalam persalinan normal, karena kita satu visi misi ya, kita senangnya normal gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kata beliau masih bisa normal ya, aku motivasi, aku semangatin, ayo lebih semangat. Jadi kadang-kadang aku malah deket sama pasien juga. Ya kan kamu backgroundnya juga dokter, Iya kan? Pasti sih, tahu ya. ikut bantu persalinan juga. Pernah asistenin nggak sih? Sering. Sering ya? Lagi tindakan asistennya? Iya. Wow. Kalau Tapi jangan-jangan lahirannya sama suami sendiri? Iya, Serius ini? cari gratisan. Oh wow. Jadi lahirnya ini normal atau Sesar. Terus yang sesar suaminya sendiri? Oh my god, dua-duanya? Iya. Oh, itu gimana rasanya operasi itu sendiri? Ya harus bisa menekan emosi ya, bahwa ini apa kayak seperti pasien yang lainnya gitu. Kalau kita terbawa emosi kadang-kadang nggak berpikir jernih gitu. Tapi pasti juga ada apa harap cemasnya ya. Iya. Kebetulan operasi karena ada asma gitu. Asma udah gitu, aku usianya kan sama. Itu sih ya. Terus kan enak ya, karena kan yang dia juga gitu suami ya. Bertanggung jawab sampai selesai gitu. Oh, ini benar-benar tanggung jawabnya sampai melahirkan anak-anaknya ya, luar biasa. Terus kalau misalnya lagi kerja, anak-anak gimana? Suka ikut nggak? Atau malah terinspirasi, aku mau jadi dokter juga kayak orang tua? Kadang
suka ikut ke klinik dok. Suka Jadi lihat ya? lihat aktivitas kita. Kadang-kadang kan waktu ketemu mereka juga jarang. Nggak ketemu. Jadi kadang-kadang waktu sekitar maghrib itu kita benar-benar manfaatin untuk makan bersama, sholat bersama seperti itu. Makanya sampai ada playground juga kan itu Iya, ya? Buat ada. tempat main anak-anak gitu kan ya? Iya, betul. Ada ruangan khusus. Jadi nanti setelah maghrib mereka pulang. Oh. Kalau nggak ketemu. Harusnya seperti itu berarti ya. Ih, luar biasa. Iya, saya senang banget deh. Ini sangat menginspirasi dan mencengangkan ya. Ya, behind the story of the couple-nya. Ada ini nggak target-target ke depannya bakal bikin apa lagi nih untuk di MND sendiri? Kalau sementara sih kita kan baru mulai jalan persalinan dok. Jadi ya kita lihat nanti sambil jalan apa yang kira-kira bisa dikembangkan seperti itu. Oke. Semoga sukses, lancar Terima terus. kasih dokter. Dr. Adian Ternesa dan MND kliniknya. Dokter Aisyah juga ya. Tapi belum selesai karena saya mau ngajakin main mitos fakta. Ini ada game show yang banyak banget menjadi pertanyaan di masyarakat. Jadi makanya sekarang Happy People yang udah mengajukan pertanyaan, saya mau bacain ini apa termasuk mitos atau fakta. Nanti saya sebutin, nanti Dokter Adian yang jawab ya. Mitos atau fakta terus ada penjelasan. Oke. Ya. Oke, yang pertama, ibu hamil tidak boleh minum kopi. Mitos atau fakta? Ayo. Ya. Ding, 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 ding. Oke. Jawabannya Mitos kalau mitos. Jadi tetap boleh ya. ya sebetulnya kalau dari penelitian asal tidak terlalu berlebihan, kalau nggak salah sekitar 200 mg kafein itu masih diperbolehkan. Cuman kalau terlalu berlebihan memang bisa mengganggu aliran darah ke bayi dok. Oke. Jadi kalau pasien saya sih lebih cenderung mungkin jangan dulu deh selama hamil seperti itu. Tapi Lebih sebetulnya baik. kalau efek yang nggak boleh sama sekali juga masih boleh sebetulnya. Masih boleh. Jadi kalau yang taste aja sebenarnya nggak apa-apa Ya, Asal nggak jadi kebiasaan gitu ya sepanjang hamil begini. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, perut ibu hamil, bentuk perut ibu hamil menandakan jenis kelamin. Mitos atau fakta? mitos dok. Mitos. Soalnya banyak kan ya yang ngomong ini kalau perutnya maju apa laki-laki ya kan, biasanya kalau perutnya melebar perempuan nih anaknya gitu kan. Ternyata mitos ya, Mitos dok. Jadi kalau masalah kelamin itu nggak bisa dilihat dari luar. luarannya, bentuk perutnya. Biasanya baru ketahuan dengan ultrasound atau pemeriksaan NIPT. Jadi mitos itu dok. Jadi mitos ya, belum tentu. Jangan-jangan otot-ototnya kuat jadi ramping kelihatannya ya kan. Oke, mitos atau fakta, ibu hamil dilarang memegang kucing. Wah, kucing. Mitos atau fakta? Mitos dok. Mitos lagi mitos. Kenapa sih? Kok takut Ya. megang kucing? Karena Jadi- tokso kali ya. Iya, jadi banyak pasien juga yang sering menanyakan itu dok. Oh ini jadi Masalah sering ya? kucing, ya. Eh, Mungkin dari persepsi masyarakat hubungan dengan toksoplasma yang bisa menyebabkan guguran, kecacatan. Tapi sebetulnya itu kan cara penularannya tidak dengan memegang kucing. Kadang dengan pelihara kucing pun belum tentu tertular dok. Oke. Cara penularan itu kan lewat fekal ke oral ya, mungkin dari kotoran kucing atau unggas yang kebetulan ada infeksi parasit tokso tadi, ada lalat mungkin hingga ke situ ke makanan dan disadari ke makan. Jadi lebih ke arah parasit yang ada di kotoran kucing yang terinfeksi, jadi bukan dari megang Jadi bukan megang kucing kucingnya. seperti itu ya. Mungkin kalau lebih amannya habis megang segala macam nggak cuma megang kucing, kita cuci tangan dulu sebelum makan ya. Ya, intinya Dan jaga pastikan makannya bersih. bersih, ya. gitu kan. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta, hanya gadis remaja yang membutuhkan vaksin HPV. Mitos atau fakta dokter? Mitos dok. Mitos, karena ternyata Jadi vaksin HPV, Human Papillomavirus itu kan tujuannya untuk mencegah kanker serviks ya. ya Ada wanita yang kebetulan kejadiannya masih lumayan Tinggi sering ya. tinggi di Indonesia terutama. Jadi memang digalakkan vaksin HPV yang kemarin mungkin sempat kontroversi anak
masih SD, belum pernah berhubungan, belum menikah, sudah diberikan. Memang tujuan untuk pemberian vaksin pada gadis atau remaja, karena pada usia yang masih lebih dini, itu respon imunnya masih lebih bagus, Dok. Jadi dikatakan bisa diberikan antara usia 10 sampai 55 tahun. Tapi tentunya dengan wanita itu semakin bertambah usia, respon imunnya terhadap vaksin itu tidak sebagus kalau dia masih lebih muda, Dok. Oke, dan fakta aja, FYI aja, Ania, anak aku yang pertama, vaksin HPV-nya di tempatnya dokter Adia. Langsung Ania, dokter Mesa bilang, ini Ania udah bisa vaksin, oke kita vaksin langsung. Karena dulu aku juga vaksinnya di situ juga, zaman dulu. Nanti anaknya Ania juga di sini. Aduh, udah deg-degan juga ngomongnya kan, ngomongin anaknya Ania. Oke, iya udah gitu ya. Oke, yang terakhir, mitos atau fakta? Tunggu sebelum ke situ, kan nggak cuma perempuan juga kan, laki-laki juga sebaiknya vaksin kan, karena itu bisa mengontrol supaya nggak ada kutil kelamin, ya kan? Iya. Benar ya. Berarti nanti habis ini Yoda nih vaksin ke situ. Gitu. Oke, next ya, mitos atau fakta ini yang terakhir. Makan durian bisa meningkatkan massa subur. Mitos atau fakta? Subur apa nih? Subur Masa badannya subur. apa subur? Massa subur apa ya? Ini aku juga bingung Massa ya. subur pada Ada ya wanita. yang berpikir begini ya? Massa subur pada Iya. wanita nih. Mitos atau Kalau fakta? saya bilang itu fakta, Dok. Serius dok? Ya, Baru tahu saya. durian itu memang persepsinya kadang bisa bikin gemuk, bisa bikin kolesterol, Iya. hipertensi. Tapi sebetulnya di kandungan durian itu sendiri ada kandungan semacam fitoestrogen, Dok. Jadi untuk meningkatkan kesuburan juga mungkin pada pasien-pasien dengan PCOS. Oh wow. Tapi tentunya juga semuanya tidak berlebihan ya, Dok. Nah itu. Ada Jangan kandungan tutup juga ya. ya jangan satu bagi-bagi. Iya. Karena kandungan sih itu Ada fitoestrogen, Estrogen. ada asam foliknya. Jadi Tentunya kalau bagus, berlebihan kan kadar gulanya yang tinggi, Nah, itu. kalorinya itu yang mungkin bisa menyebabkan Overweight. overweight. Nggak bagus juga ya. Oke, apapun yang berlebihan tidak baik, tapi ternyata durian ada positifnya juga. Wih, selain enak ternyata bermanfaat juga buat kita. Wah, thank you so much nih, kita sebenarnya dapat banyak ilmu hari ini, termasuk inspirasi yang luar biasa dari power couple kita ini. Dan pokoknya kalau Love People semuanya penasaran pengen ngobrol langsung sama Dr. Adian, sama Dr. Mesa, langsung aja ke Ramai Klinik. Return deh. Ya. Oke, thank you semuanya. Semoga menginspirasi. Sukses selalu juga untuk semua. Terima kasih, Dokter, Thank you. sudah mengundang. Terima kasih. Salam, Pipi.